Apakah kau benar-benar berpikir, atau hanya bereaksi? Setiap keputusan yang kau ambil, setiap keyakinan yang kau pegang, mungkinkah bukan hasil dari kesadaran murni, melainkan permainan halus dari pikiran yang terbagi? Di dalam benakmu, dua kekuatan berbisik. Yang satu seperti kilat, cepat, spontan, dan tak tertahan. Ia adalah naluri yang membimbing langkahmu tanpa perlu berpikir panjang. Yang lainnya bagaikan arus yang dalam, lambat, penuh pertimbangan, namun lebih bijaksana. Daniel Kahneman, seorang pemikir besar, menyebutnya sebagai sistem 1 dan sistem 2 dalam bukunya Thinking, Fast and Slow. Yang satu bertindak sebelum bertanya. Yang lain berpikir sebelum melangkah. Tetapi, seberapa sering kita membiarkan kilat mengendalikan kapal kita? Seberapa banyak keputusan kita lahir dari ilusi ketepatan, padahal sesungguhnya kita sedang tersesat dalam bias dan kesalahan? Dunia ini bukan hanya tentang apa yang kita lihat, tetapi bagaimana kita memprosesnya. Dan sebelum kita yakin telah memahami sesuatu, ada baiknya kita bertanya, siapakah yang berpikir? Aku atau pikiranku sendiri? Bayangkan sebuah malam di Athena, ribuan tahun yang lalu. Di bawah temaram obor, Socrates melangkah di antara murid-muridnya, melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang menusuk. Apa itu kebenaran? Bagaimana manusia memahami dunia? Di tempat lain, berabad-abad kemudian, di tengah hiruk-pikuk abad ke-19, Nietzsche menulis dengan penuh gairah, menantang dogma dan mengkritik keyakinan yang diterima begitu saja. Di balik semua pemikiran ini, ada satu pertanyaan mendasar, bagaimana kita berpikir? Daniel Kahneman, dengan risetnya yang revolusioner, menemukan bahwa otak kita bekerja dengan dua sistem yang saling bertautan. Sistem 1 dan sistem 2. Sistem 1 adalah naluriah. Ia cepat, otomatis, dan tak membutuhkan usaha. Saat kau melihat seseorang tersenyum, kau tahu ia bahagia, tanpa perlu berpikir. Saat kau melihat bayangan melintas di sudut matamu, tubuhmu langsung bereaksi sebelum kau sadar apakah itu bahaya atau hanya ilusi. Namun, kecepatan ini adalah pedang bermata dua. Sistem 1 tak mempertimbangkan bukti, ia hanya bereaksi berdasarkan pola yang telah dikenalnya. Ia menyukai kesimpulan sederhana, bahkan jika itu salah. Di sisi lain, ada sistem 2, pemikir yang lambat dan hati-hati. Saat kau menghitung angka dalam pikiran, mencoba memahami makna di balik sebuah puisi, atau mempertimbangkan keputusan besar, inilah sistem yang bekerja. Ia seperti seorang filsuf yang duduk di dalam benakmu, menimbang dan menguji segala kemungkinan. Namun, sistem 2 malas. Ia tak suka bekerja terlalu sering. Karena itulah, dalam kehidupan sehari-hari, kita lebih sering membiarkan sistem 1 mengambil alih. Kita merespons tanpa berpikir. Kita percaya pada intuisi tanpa bertanya apakah intuisi itu benar. Dan disinilah bahaya terbesar muncul, bias kognitif. Pernahkah kau merasa yakin dengan sesuatu, hanya untuk menyadari kemudian bahwa kau keliru? Pernahkah kau melihat pola di tempat yang sebetulnya tak ada pola? Atau merasa bahwa keputusan yang kau buat adalah rasional, padahal hanya mengikuti emosi sesaat? Kita hidup di dunia yang kompleks. Tetapi pikiran kita menyederhanakan segalanya, terkadang dengan cara yang menipu. Seberapa sering kita terjebak dalam ilusi yang kita ciptakan sendiri? Dan lebih penting lagi, bagaimana kita bisa mengambil kembali kendali atas pikiran kita? Bayangkan dirimu berdiri di persimpangan jalan. Dua arah terbentang di hadapanmu, satu jalan tampak jelas, mudah, dan nyaman, jalan lainnya penuh dengan kabut ketidakpastian, menuntut perhatian dan usaha. Tanpa sadar, kita hampir selalu memilih jalan pertama. Itulah bias kognitif, ilusi yang diciptakan oleh sistem 1 yang cepat namun penuh jebakan. Pikiran kita menyukai jalan pintas, menyusun gambaran dunia dengan pola-pola yang telah kita kenali sebelumnya. Salah satu bias yang paling berbahaya adalah bias ketersediaan, availability bias. Kita menganggap sesuatu lebih penting atau lebih mungkin terjadi hanya karena kita sering mendengarnya. Jika berita tentang kecelakaan pesawat terus bermunculan di media, kita mulai percaya bahwa terbang itu berbahaya, meskipun data menunjukkan bahwa pesawat jauh lebih aman daripada mobil. Pikiran kita bukan mesin pencari yang objektif. Ia adalah kolektor kenangan yang seringkali menyesatkan. Lalu ada efek halo efek. Kita cenderung menilai sesuatu berdasarkan satu kesan awal yang kuat. Jika seseorang berbicara dengan penuh percaya diri, kita menganggapnya lebih pintar, lebih berbakat, bahkan jika ia sebenarnya salah.
Kita melihat pemimpin yang karismatik dan langsung percaya bahwa ia juga adil dan bijaksana, meskipun kenyataannya bisa sangat berbeda. Kita terjebak dalam kesan pertama dan jarang bertanya lebih dalam. Dan mungkin yang paling licik dari semuanya adalah bias konfirmasi, confirmation bias. Kita mencari informasi yang memperkuat apa yang sudah kita yakini dan menolak yang bertentangan. Jika kita percaya bahwa dunia ini penuh konspirasi, maka setiap berita yang mendukung teori itu terasa masuk akal, sementara bukti yang bertentangan kita abaikan. Kita bukan pencari kebenaran. Kita adalah pembela keyakinan kita sendiri. Emosi memperparah semua ini. Saat marah, takut, atau terlalu bersemangat, sistem 1 mengambil alih sepenuhnya, mempercepat keputusan tanpa memberi ruang bagi pertimbangan rasional. Kita membeli sesuatu karena tergoda diskon, baru sadar kemudian bahwa kita tak benar-benar membutuhkannya. Kita mempercayai seseorang hanya karena mereka mengatakan apa yang ingin kita dengar. Dan kita pun jatuh ke dalam perangkap pikiran kita sendiri. Tetapi, jika kita tahu ini semua, apakah kita bisa melawannya? Pernahkah kamu merasa yakin akan sesuatu, hanya untuk menyadari belakangan bahwa kamu salah? Bahwa keputusan yang terasa benar saat itu ternyata dipenuhi oleh jebakan bias? Namun, pemahaman bukan akhir dari perjalanan, ini adalah awal dari perubahan. Jika kita tahu bahwa sistem 1 sering menipu kita, maka bagaimana kita bisa melatih diri untuk berpikir lebih rasional? Bagaimana kita bisa lebih sering menggunakan sistem 2, yang lambat tetapi lebih dapat diandalkan? Jawabannya ada dalam satu kata, kesadaran. Seperti seorang filsuf yang duduk merenung di bawah pohon zaitun, kita harus belajar berhenti sejenak sebelum mengambil keputusan. Di era informasi yang bergerak cepat, kita terbiasa bereaksi, bukan berpikir. Sebuah berita mengejutkan muncul di media sosial, dan kita langsung percaya tanpa bertanya, apakah ini benar? Bayangkan jika Socrates hidup di zaman ini. Alih-alih langsung membagikan informasi, ia mungkin akan bertanya, dari mana sumbernya? Apakah ada bukti lain yang mendukungnya? Apakah ini hanya memperkuat keyakinanku atau benar-benar kebenaran? Beginilah cara kita melawan bias konfirmasi. Lalu, bagaimana dengan bias ketersediaan? Saat pikiran kita terus-menerus dipenuhi dengan cerita-cerita mengerikan dari media, kita harus melatih diri untuk bertanya, apakah ini gambaran utuh dari kenyataan? Dunia lebih luas dari sekadar berita yang viral, dan kita harus berani menggali lebih dalam sebelum membiarkan ketakutan mengambil alih. Kita juga bisa belajar dari Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang menguasai emosinya dengan logika. Setiap kali ia dihadapkan pada situasi sulit, ia tidak membiarkan perasaannya memimpin. Ia menuliskan pemikirannya di jurnal, mengevaluasi emosinya, dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini masalah yang benar-benar perlu kutanggapi dengan emosi, atau ini hanya pikiran sesaat? Menuliskan pikiran kita bisa menjadi senjata melawan pengaruh emosi yang membutakan. Saat kita merasa marah, cemas, atau tergoda untuk mengambil keputusan tergesa-gesa, ambil waktu. Tulis. Renungkan. Jangan bereaksi. Hitam dan putih, benar atau salah. Tidak ada satupun manusia yang sepenuhnya rasional, tetapi dengan melatih diri, kita bisa lebih bijak dalam menavigasi labirin pikiran kita sendiri. Filsafat bukan sekadar teori. Ia adalah alat untuk hidup. Jadi, lain kali saat kamu hendak membuat keputusan, entah itu memilih pemimpin, menghadapi konflik, atau sekadar memutuskan apakah akan percaya pada sesuatu yang kamu baca, berhentilah sejenak. Biarkan sistem 2 mengambil alih. Dalam perjalanan hidup kita, ada dua suara yang selalu berbicara di dalam kepala, sistem 1, yang cepat, intuitif, dan impulsif, serta sistem 2, yang lambat, penuh pertimbangan, dan analitis. Sistem 1 memberi kita keputusan seketika, tetapi seringkali ia terjebak dalam bias konfirmasi yang memperkuat keyakinan kita, efek halo yang menipu penilaian kita, bias ketersediaan yang menyempitkan pandangan kita tentang dunia. Kita berpikir bahwa kita rasional, tetapi berapa kali kita telah membuat keputusan berdasarkan perasaan sesaat, tanpa menyadarinya? Daniel Kahneman pernah berkata, kita terlalu percaya diri terhadap apa yang kita ketahui, dan terlalu lamban untuk menyadari apa yang tidak kita ketahui. Dan disinilah tantangan sesungguhnya. Bagaimana jika kita mulai melatih diri untuk berhenti sejenak sebelum mengambil keputusan? Bagaimana jika, alih-alih membiarkan intuisi memimpin, kita belajar mempertanyakan? Bagaimana jika,
Sebelum mempercayai sesuatu, kita bertanya, apakah ini benar, atau hanya terasa benar? Marcus Aurelius menulis, kehidupan seseorang adalah sebagaimana ia berpikir. Dan kita punya pilihan, apakah kita akan terus membiarkan bias mengendalikan kita, atau mulai menguasai pikiran kita sendiri? Mungkin, setelah mengetahui ini, kamu akan mulai melihat keputusan-keputusanmu dengan cara yang berbeda. Mungkin, mulai hari ini, kamu akan berpikir lebih dalam sebelum mempercayai sesuatu. Mungkin, inilah saatnya untuk benar-benar memahami, bukan sekadar merespons. Dan jika ini membuatmu berpikir, bukankah itu sudah sebuah awal?